Kebijakan reformulasi yang selama beberapa bulan terakhir dinanti ribuan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis 2022 akhirnya dikeluarkan pemerintah. Namun, reformulasi dinilai tidak adil karena tidak berpihak kepada semua peserta yang ikut tes. Aturan itu dinilai hanya diprioritaskan untuk ex-tenaga honorer atau THK2 peserta non-aparatur sipil negara, yang terakhir memang bekerja di instansi yang dilamarnya. Padahal, perekrutan P3K Tenaga Teknis tahun 2022 juga dibuka bagi kalangan profesional. Selain itu, tenaga teknis honorer juga bisa melamar formasi P3K lintas instansi apabila di instansi pemerintahan tempat bekerja tidak membuka formasi. Wakil Ketua Umum Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) M. Lutfi, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2023 mengatakan, setelah mempelajari diktum ketiga dan keempat reformulasi yang dibuat Kemenpan dan RB terkait P3K Tenaga Teknis, ia menilai bahwa isinya kontradiktif dengan apa yang disampaikan Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas yang menyatakan kebijakan reformulasi ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keadilan dalam seleksi P3K. Jika nilai ambang batas ditentukan berdasarkan nilai terendah, tentunya ASN yang diterima perlu dipertanyakan kualitasnya karena tidak ada penyesuaian nilai ambang batas yang dijadikan standar. Bagi peserta yang memiliki nilai jeblok bisa dapat formasi asalkan dia merupakan ex-THK2 dan non-ASN. Ironisnya, mereka bisa menyingkirkan peserta umum swasta dan peserta non-ASN lintas instansi pemerintah yang memiliki peringkat terbaik, papar Lutfi. Azwar Anas pada awal Agustus lalu menjelaskan, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama. Ini berlaku terhadap formasi yang belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya, jika formasi sudah terisi, tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan ini dilakukan bagi peserta ex-THK2, dibayar non-APBD APBN, atau peserta non-ASN sebagai bentuk afirmasi pengabdian. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Jika kebijakan reformulasi ini hanya berpihak pada peserta ex-THK2 dan non-ASN instansi pemerintah, harusnya dari awal seleksi ini tidak dibuka untuk peserta umum swasta. PTTI merasa kebijakan ini sangat tidak adil dan mencederai sila kelima Pancasila, di mana harusnya peserta umum swasta juga mendapatkan hak yang sama dalam kebijakan reformulasi bukannya malah dianaktirikan, kata Lutfi. Sekretaris Jenderal PTTI Fikri Ardiansyah mengatakan, pada diktum ketiga disebutkan bahwa reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Sementara pada diktum keempat disebutkan bahwa optimalisasi pengisian jabatan dilakukan bagi peserta ex-THK2 atau peserta non-ASN instansi pemerintah. Demikian juga penjabaran pada diktum ke-6 di mana non-ASN yang dimaksud adalah peserta yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K Teknis 2022. Hal ini dikarenakan tidak semua instansi pemerintah membuka lowongan P3K Teknis 2022 sehingga para peserta honorer terpaksa melamar lintas instansi. Hal ini dirasa sangat tidak adil mengingat mereka juga telah mengabdi lama di pemerintahan, ujar Fikri.